Nah, ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing itu gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur nabi. Tuaran ya jenengan. Waran, ya Rasulullah apa betul engkau menghukumi dihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu, belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa jadi Nabi? Ngomongnya jorok, jadi ngomong itu mulai dicek jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Yo ngerti jadi Nabi, yo ngerti. Akala syababi, wa afna umri, wa nasartu lahu batni. Terusannya hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat. Kula golek bojo iki gampang. Tapi aku saiki wis subscribe to my channel and also press this bell icon. Kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Subdatul Iqam. Niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki niku materi dasare kitab niki Itqan sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangane Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhah napa? Potensi mansukhah. Kecuali kalam khobar, nggih, kecuali kalam khobar, karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, napa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, "Cung aku tukokno pecel." Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, agamamu agamaku, agamamu agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan, mau dihabisin. Terus Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut kital itu saling perang, karena kital itu dari masdar musyarakah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat yang di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh musir kalau diusir. Jadi gue nyetak bojo yang tadi dicereweti, bojo mau ujuk-ujuk nyetak dhisik ben wedi mumpung rong diamuk. Wis karuan ra ngekeki blonjo isih nyetak, ayo kowe ngomong apa? Oh iku sarap itu. Wong lanang niku kudu diobatno. Tapi nek kono wis ngamuk, lha kowe oleh nyerang, tapi biasanya wis dons. Biasanya diamuk setengah jam wis don. Sak jam setruk wis. Tuh kalau kata Mbak Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru gak mari sugih. Tapi santri-santri yang di belakang bilang gak mari sugih, Mbah mari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu gak cukup. Ilmu lama mana saja kalau menganalisis perempuan itu gak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu gak jelas, itu gak bisa dianalisis.
Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara hallnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, karena sebenarnya undang istibatal loh, demen kecewa misalnya. Pokoknya saya itu hanya mau pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di dinner itu kayak artis. Keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka. Jadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il. Karena zamannya sama, fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal. Itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu. Paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allah qaulal lati ing pengucapane wong wedok silelati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati watas taki lan nglaporno sapa wong wedok nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi ora trimo kiai Nabi itu dilaporkan. Jadi wong wedok menadak trimo bojo enteng. Nabi wae dilapor. Jadi wedok Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ta'ala yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Ini perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa konversasi Inggris itu conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawaratul lughat al-injlisiyah, muhawaratul lughat al-arabiyyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musom-som wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoke ceritane kudu wahyu, kaulah cerita elek. Khaulah itu wahyu. Mbah Barkhat, mbah Barbiye mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno gitu. Wong Jawa ono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab ku mangane daging. Terus ning hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'ajabatu ajizatuha. Nah bermaknane yo fa'ajabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis bermakna itu ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Itu jorok iki. Iki murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek. Akhirnya jaluk, sing lanang jaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang gerjaluk ra dikek iku ya ngamuk iku wis gunane kuno. Dan nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi jawate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk, terus wong Arab itu ngamuk tertinggi itu muni anti aliyya kadori ummi, kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kowe koyo ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab. Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan. Saya jajal jenggote kang kali cekel. Wah, sudah murid ra duwe
Sebenarnya wong Arab lucu. Berarti padha jenggotene cekel-cekelan kok. Kebayang enggak corong Jawa? Wong Arab nak seneng wong, ku sirahe dicekel-cek diwambung bebenan. Nanti kalau delok ora mentol. Lha kalau nanti kalian bangun teng Medina. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muammar sepuh, ada orang Arab sepuh nang kalian ya. Yo dicekel-cek terus diwambung. Sing Jawa gak siap. Enak ya sewanten. Sewanten cek terus deh. Enggak dicukup. Wis semua wae Pak Wong Arab. Wis adate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kadzuri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu getun deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak dihar-dihar itu sama dengan tolak baik. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor dengan Nabi. Sing lanang kok sing. Kata Rasulullah, nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jadi wong lanang kan nurut, ngulang. Kata Rasulullah, dihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima sing lanang nerima. Sing itu gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur nanti. Tuaran ya jenengan. Tuaran. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi dihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa jadi Nabi? Ngomongnya jorok, jadi ngomong itu mulai disini jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Ya ngerti jadi Nabi, ya ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus aja hatta ida akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat, kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu, tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jeneng wong lanang duba mesti katut babon. Nak tak rumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wedok. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi dikono nang Nabi. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi yang ngenteni wahyu. Ya wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Jenenge wong wedok. Sekondang tenan kok. Mulane ning surane ora ono surat rijal, ana surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nek Rasulullah itu nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng itu kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizat Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah, namanya Khawlah. Perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu enggak pati dengar. Kok mau alamat-alamat ana wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah. Sopo wani nglabrak? Terus bakas sopo, terus nggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu terang. Ini tak ijazah yang itu sing judes. Nah wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar terus sholat. Kan mau wis suci bakasan. Tapi ki sholat tenan, mau gue sholat bar suci ki sholat tenan. Sholat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandani hukum ini. Hukum ini kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure. Lah iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilang. Jadi gak lapor sapa-sapa, lapor pangeran. Ya Allah, hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandani, kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Bon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu, terus pangeran nurono ayat itu wallahu yasma'u tahawurakuma, malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendengar. Jadi wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot tuh banget oleh ngrespon. Jadi ngomong tak kowe bojomu ngamuk iku mbok respon niku pangeran. Nah pangeran betah wong la taduruhu
maksiatun wala tanfa'uhu ta'at. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena mandorote. Tapi nek kowe bertahan, iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenani pangeran. Pas dia sujud, Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah tinggal. Perempuan tadi di rumah. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir. Sak terus. Menangis sampai itu ditimbali kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti toh. Tambah menangis sama itu. Jenengan Nabi tenan. Padahal kalau laporin di kamar, jenengan krungu. Akhirnya itu sama ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahat. In ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat ya kasing statusan di perkara ini. Pangeran nganggo hukum apa? Status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar. Kalau hambani kabeh itu ya. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gauli. Asal pas gelem loh, nah orang iso kena rancangan KUHP. Jangan. Soben, itu mesti sing bojone ayu, sing akeh dipenjara. Nah sing bojone elek kan gak ada pemaksaan ya. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya di Swidang bojomu elek meromot. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Kan gak pantas banget. Lho isin bojo sidang. Bojone wae elek. Bareng di sidang orang-orang ini pertanyaan wong ngono kok ora kuat ngempet kan tapi nak wahyu terus kira kuat ngempet kan hakim kan mesti pikir-pikir ketoknya panas. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih. Yang namanya apa ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafarah, bukan merubah status hukum. Ini hati-hati, awas nggak salah, ngerokok sekali. Sebab itu Allah menghentikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur, sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang boleh dihubungan, dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Yuk darani misalnya Hamdani seperti gini, Gus Baik aku muridku, yo stres ngomong-ngomong ini. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak bener. Paham ya? Misalnya gue turunan Tunggul Ahmetung terus Rasulullah Mulya timbang Habib kan bener untuk Tunggul Ahmetung kok apa saingan nasab untuk Rasulullah kan itu ora bener. Sesuatu yang nggak bener itu nggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafar. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu nggak perlu didengar. Mana nak ono mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih nengdi. Wong sorok era iso ape fatwa itu bi. Mondok itu nengdi zaman mondok atau munggah bareng jadi kiai kok melihat ini rakaruan. Mana gue tuh ditakono konco sak kelas iku ngerpek tau ora terus. Nak namlete di baro, tapi namlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh nak sekolah ngadeg terus atau karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu
jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tol. Paham ya? Jadi hidup itu harus sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya gimana rasido? Ya. Sampai kalau sering nggak SMS, konco-konco kalau sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi. Terus nangkene lho nang omahku mbek ngopi ya. Kiamat kok. Ngono sing wedi wae akeh perkarane kon kok. Kiamat 2000 berapa itu? 12. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok ge kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil itu sing go trompet ngalor gitu. Kowe ora ngerti. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku ora. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu nggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu nggak detail, itu nggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaidi Dahlan sampai Sayyid Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail. Sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan, iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas lino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Ning Quran ono ayat piro mbok lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufassir piye? Juga ada bantah-bantahan Basul Masail. Pokoknya ono kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi. Pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu kecil. Jadi sampai dibakas. Al-Khaduri wa Safari karo kan gunane apa dibakas ning omah mbek. Wis ra bakat ngalim, teke saya rek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ki apa? Setengah tahun sangka kawin iki salah amat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering, cuk kira bar 10 tahun. Normal iki. Sak malah 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur, ngamuke kapan? Misalnya, aku bertukaran mbek bojo, kawin ini perang dino seminggu. Wah, salah amat. Al bidayah lahian nihaya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran, tidak pada 10 tahun itu kesunatan dong. Sing kuat tidak melarat 10 tahun itu. Nah kuat ya bojomu kelainan, terus kelainan. Jadi iso diukur. Tuh kali nyai semangat. Itu mesti nyai pertama setahun rombang. Guru suwi mesti biasa. Perkara ada bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayang dong masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Orang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendu. Jebule berdoa ae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid, semangatnya mau pirang bulan. Puan dan istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap soft awal kok. Tambah istiqomah tetap aja soft awal, malah kadang merotol. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene yo. Reaksi publik yo pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Itu yang bener, mulai bener ya itu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa. Orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didawi la'allaka baqi'un nafsan. Muhammad kau aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mereka untuk iman ora iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar. Aja sampai baqi'un nafsan rusak awakmu. Dewe. Tapi nak kagum kiai pemula nggak baik menurut saya itu terlalu rileks. Kiai pemula kiai dan semangat bentuk status mau. Nah kalau kan statusnya sama lah. Semangat terus semangat terus mohon aman lah. Jadi akhirnya pangeran sakit dengan Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baqi'un nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsak. Nabi hampir taradda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Sampai Allah dikandani sudahlah masalah hidayah itu saya.
Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Atus kula ngene iki ngaji wae. Ada mending ngene. Aku pengen ngaji ning Damaran terus tak ulang alim kabeh, demen setruk ben nek niat. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, guyon bareng, bar mulai bar terus. Mulai mesti nang anak kecewa. Mau takoki wong, ngaji Gus Pak, ya ngaji. Piye keterangan wis pokoke apik. Baleni ra iso iki rekamane. Ayo kelakuanmu ngono ta, kira-kira. Jawab. Jajak tanpa rekaman baleni. Nak ra ngelantur. Nah, misalnya terus kiai ini diambisi ngaji, muridnya paham. Kira-kira demen kecewa. Lah bojo yo ngono tak wae. Ana wong kepengin bojone iku sholihan, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah men ra mbok. Pokoke ditarget bojo iku penting wedok nak salat madhep ngulon. Ya wis kok. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula kiai, bojo kula yo ning. Ya narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti rasa bayangno teko lunga disambut terus digodhogno banyu nggo teh mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Maka anggar teko takoki, "Jek urip, Dik?" Alhamdulillah bojoku ijek. Misalnya kok minggat mulai, "Mas aku semula nang wong tuaku." Melok kowe yo melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dik cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Jan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Terus tanggapi secara ilmiah. Pak regane wong lanang ujug-ujug mulai ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana kalau fakir ora enak, melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter ta goblok? Pinter. Dadi sing syukur. Alhamdulillah Dek kok pinter. Kowe kenane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi coba mulai. Nah misalnya kayak dirafa, mas tak rafa mas, aku pegat mas gini. Ya ngomong gimana? Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Ya piye meneh. Tapi bukan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ora mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene, fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nah tuh al yakin la yuzalu besar. Baru saya malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu besar. Malah debat.